Wah, lumayan nih kalau nggak punya BPJS ya. Bisa jual rumah atau tanah ini kalau punya. Kalau nggak punya, bisa kejual semua ini si rumah. Bilang gitu kan dalam hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dulu waktu tahu kalau punya penyakit batu ginjal ya. Waktu dulu sebelumnya tuh nggak tahu, tiba-tiba malam itu pukul setengah 12 malam ya, perut rasanya itu nyeri sekali, itu nyeri sekali, nggak tertahan, mau duduk berbaring dibuat jalan tuh masih nyeri minta ampun. Karena nyeri minta ampun kan kukira salah urat atau salah posisi tidur atau waktu ngolet tuh kan, salah itunya kan. Nah, ikhtiar aku coba untuk ke tempat tukang urut tengah malam itu, bangunin tetangga yang biasa ngurut gitu kan. Aku minta tolong diurutin, nah siapa tahu sembuh gitu kan. Nah ternyata diurut itu lama itu nggak ada perubahan, masih saja sakit. Ini aku minta stop kan, udah Pak terima kasih ya gitu bilang, karena masih nggak tahan. Terus pulang kan, pulang apa namanya, gak enak itu tadi sebenarnya tengah malam gangguin istirahat orang kan, tapi karena darurat itu kan jadi yang penting ketolong lah, apa yang penting sesembuh gitu kan, walaupun ganggu orang istirahat itu. Nah setelah dari tempat urut itu kan karena nggak ada perubahan sama sekali, masih sakit, kita di rumah istirahat dulu lah. Ku tahan-tahan kalau bisa sampai pagi, besok pagi baru ikhtiar kemana gitu kan. Nah sampai jam setengah 3 itu nggak tahan rasa sakitnya itu, nggak tahan sekali, itu sakit sekali. Terus minta tolong istri untuk bangunin ibu kan, karena rumah kita sebelahan, bangunin ibu, suruh jaga anak saya kan, karena saya mau minta dibawa ke rumah sakit sekalian minta restu, minta doanya gitu. Nah dibawa, yang ngantar ke rumah sakit itu kakak saya, kakak ipar saya. Sampai di rumah sakit itu diperiksa dokter di IGD nya, kakinya dinaik-naikin, perutnya dipukul, suruh duduk, dipukul dari belakang. Sakit Pak, efek dari pukulannya nggak sakit, yang sakit yang tetap yang tadi, yang dari dalam itu tadi. Nah terus sampai pagi itu didiagnosa awal dokter IGD nya itu usus buntu kan. Nah tapi ciri-ciri usus buntu sama sekali nggak ada itu. Orang kaki diangkat nggak sakit, dipukul nggak sakit, bisa kentut, BAB lancar dan normal gitu kan. Mungkin asal itu aja kali ya, tapi nggak tahu juga. Nah terus di pagi itu dibawa ke ruangan, dikasih obat anti nyeri, alhamdulillah itu baru baik gitu. Setelah dikasih obat anti nyeri itu disuntik di dalam infus itu kan. Nah setelah membaik itu kan, paginya ada jam-jam 9 lah, ada dokter kunjung, dokter yang meriksa lagi. Ditanya sama seperti waktu di IGD, BAB nya, kentutnya, kaki diangkat ke atas itu kan, dipukul-pukul di pinggang, di samping itu kan. Nah karena dokter yang kunjung itu nggak berani ngikutin diagnosa awal dan nggak berani ngasih diagnosan, langsung disuruh puasanya. Tapi lucu ini, puasanya itu boleh minum tapi nggak boleh pipis gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh pipis, tapi boleh minum gitu. Itu untuk USG katanya, sampai sore pukul 3 atau 4 itu lupa saya. Setelah waktunya tiba itu kan dibawa ke ruang USG itu. Nah ternyata itu penyakitnya nggak usus buntu, ternyata batu ginjal kan. Di ginjal kita kanan kiri ada batunya, cuman yang kanan lebih besar kan, berapa mili lupa, karena ini di tahun kemarin, pengalaman di tahun kemarin. Setelah ada batunya, kutanya sama itu yang USG itu tadi, dokter
radiologi atau apa itu. Terus ini gimana dok ngancurinnya? Oh itu nunggu dokternya kalau berkunjung lagi ya pak, gitu. Nanti keputusannya biar sama dokternya gitu, yang bertanggung jawab. Oh ya, udah aku bilang gitu kan. Terus kita bawa balik ke ruang perawatan itu. Apesnya itu kita ke situ hari Jumat, hari Sabtu Minggu dokternya libur, jadi kita di situ ya diinfus, makan, minum, yang kunjung cuman suster-suster, perawat-perawat jaga itu sama anak-anak yang lagi magang gitu, tensi, tanya keluhan-keluhan, terus kasih obat gitu aja rutin, nggak ada dokter kunjungan kan. Setelah hari Senin 2 hari seperti itu kan, Sabtu Minggu, hari Senin ada dokter kunjungan kan, dilihat mungkin sebelum kunjungan sudah ngelihat hasil USG-nya ya. Nah setelah saat berkunjung di tempat perawatan kita bilang gini, nggak apa-apa ini kecil, bisa boleh pulang gitu kan, nanti dikasih obat mudah-mudahan hancur di rumah gitu kan. Nah alhamdulillah boleh pulang gitu, yang kita kan yang penting boleh pulang sembuh gitu kan. Nah karena beberapa hari di rumah, beberapa minggu gak kunjung sembuh kan, bukan sembuh ya, gak kunjung keluar batunya kan. Sudah ku minumin jamu, ku minumin apa yang dibeli di apotek, yang herbal, terus tanya-tanya tetangga yang pernah gitu kan, malah dibilang gini, oh itu jangan dibiarin, itu batunya kalau membesar nanti malah bisa operasi, bisa bedah gini gitu. Tambah takut kita yang namanya penyakit kan, apalagi dibilang operasi gitu kan, takut kan. Nah setelah itu apa namanya, minta saran kan di mana itu, suruh operasi sama teman itu. Terus karena belum berani, tanya-tanya lagi, lu cari info, ikhtiar di tempat-tempat orang pintar. Nah, terus ada tempat orang pintar satu ini yang agak itu kan, tadinya mantap lah bisa sembuh di desa, desanya lupa ya, cuma di kabupaten sebelah itu, di kota Kudus kan. Nah di situ ada orang pintar katanya bisa menghisap batu yang ada di ginjal ya, tanpa operasi, dihisap gitu katanya kan. Karena penasaran dan ingin sembuh juga kan, ikhtiarlah di situ. Sore habis mau asar lah dari rumah, habis asar sampai di tempatnya paranormal itu kan, ditanya keperluannya gitu, ini punya batu ginjal pak, aku bilang gitu kan, minta tolong supaya di keluarin gitu kan. Terus itu paranormal bilang, ada hasil USG-nya enggak gitu. Ada cuman nggak dibawa. Oh ini seharusnya tadi dibawa, sudah aku bilangin pasien-pasien sebelumnya itu harus dibawa, soalnya untuk mengeluarin batu ini maharnya itu lumayan gitu. Nah aku dapat info kan seikhlasnya ya, tapi di situ dibilangnya pakai mahal. Terus karena dia bertanya hasil USG, tanya mahar gitu, ku perasaan saya positif thinking aja ya, wah ini mungkin betulan karena berani tanya USG, tanya hasilnya, mungkin mau dikeluarin betul apa, bisa benar-benar bisa gitu. Nah habis itu karena saya nggak apa-apa pak kalau maharnya segitu, nggak apa-apa yang penting sembuh bilang gitu kan. Akhirnya bersedia, kita disuruh berbaring di tempat tidurnya di teras rumah gitu, istri di samping gitu. Dihisap lah itu tempat yang sakit kemarin tuh kan, di pinggang belakang itu. Waktu dihisap itu sakitnya minta ampun itu. Yang pertama dihisap kan, terus dikeluarin, dimuntahin, itu keluarnya seperti lendir campur darah, agak kemerah-merahan, kehitaman gitu kan. Sakit itu waktu dihisap itu. Terus kedua kali masih sama. Nah yang ketiga ini keluar batunya, lumayan besar, sebesar gini lah batunya ya, itu bergerigi. Nah, karena dapat info kemarin waktu
sama tetangga sama teman yang pernah sakit batu kan, yang bikin sakit itu yang bergerigi gitu kan. Nah setelah dikeluarkan kan kita bersyukur ya, wah alhamdulillah benar-benar keluar gitu. Batunya bentuknya nggak beraturan, bergerigi, terus warnanya kuning ke putih-putihan, agak ada serat merahnya dikit-dikit gitu kan, karena berlumur itu kan, dibersihin pakai tisu masih agak itu. Nah setelah itu kan disuruh buang itu batunya, kita bawa suruh buang atau pulang lewat sungai yang besar, suruh buang saja di sungai gitu supaya penyakitnya itu ikut hanyut dari sungai gitu. Nah sudah kita pulang itu kan kita buang gitu. Setelah karena yakin sembuh kan, alhamdulillah gitu kan, kita udah normal biasa, nggak pikiran apa-apa. Cuman karena ini penyakit medis yang bisa dideteksi dengan alat kan, jadinya kita kita USG kan, kita periksa lagi bener-bener hilang apa masih gitu. Nah ternyata masih. Wah aku bilang ini ya udahlah, mungkin itu rezeki dia, aku bilang. Terus di USG itu kan bilang masih kan. Terus periksa ke dokternya satu paket itu di tempat periksa USG itu, seperti klinik gitu, ada USG ada dokternya gitu. Nah setelah hasil USG keluar kan kita bawa ke tempat dokternya ya. Dokternya bilang, wah ini seharusnya di ESWL ini Pak, di laser. Kalau Bapak punya BPJS bisa kita buatkan rujukan untuk ke rumah sakit, nanti biar di ESWL biar batunya hancur gitu. Nah setelah bincang-bincang aku bilang kan, wah nggak punya dok. Wah kalau nggak punya BPJS lumayan biayanya Mas. Aku tanya berapa dok? Sekali ESWL itu 10-15 juta. Wah lumayan, aku bilang dok, aku bilang lumayan ya dok, aku bilang gitu kan. Ya makanya ini bikin BPJS dulu aja gitu. Oh iya dok, ini aku buatkan resepnya dulu ya, siapa tahu bisa sembuh, bisa hancur di rumah gitu. Ya dok tuh. Nah setelah kita dari situ kan kita beli obatnya gitu. Nah terus kita di rumah minum obatnya itu sampai 3 hari habis kan, tapi nggak ada perubahan gitu kan, masih gitu-gitu aja ya normal, cuman belum keluar gitu kan. Nah setelah itu kita berpikir, wah ini ikut BPJS saja supaya bisa dikeluarin batunya, bisa dihancurin. Nah setelah buat BPJS kita minta rujukan kan ke dokter BPJS itu tadi. Nah kita minta rujukan sambil membawa hasil USG yang dari klinik itu tadi kan. Setelah minta rujukan, dikasih rujukan lah ke rumah sakit terdekat ya, yang punya alat untuk ESWL itu. Setelah setelah dikasih rujukan itu kan kita ke rumah sakit kan. Waktu itu rumah sakitnya dokternya jaganya malam ya, jam 7 kalau nggak salah. Nah waktu diperiksa itu hasil USG saya berikan, terus dibilangkan hari ini langsung ESWL ya Pak gitu, karena ini ada beberapa batunya gitu. Aku tanya, loh kalau malam ini juga itu nanti rawat inap nggak dok? Nggak, ESWL bisa langsung pulang gitu. Nah karena kita nggak ada persiapan kan, jadi takut juga kan. Nah setelah aku bilang oh iya dok gitu, menunggu kita diantar perawat ke ruang ESWL. Nah di situ ada orang menunggu itu, ada 10 atau berapa ya lupa itu. Nah terus ada yang protes ke
ke penjaganya, protes, kutanya, lah itu kenapa Pak gitu, katanya yang duduk diam. Itu tuh Mas minta ESBL-nya ditunda besok pagi karena ini udah kemalaman. Kalau untuk mengantri 6-7 orang gitu kan, satu orang minimal setengah jam itu kan lama, nanti bisa sampai tengah malam gitu. Oh gitu, si masnya ini yang terakhir nanti malah kemalaman kalau nggak minta besok pagi saja itu. Kalau saran saya kalau besok pagi nggak acara, besok pagi saja itu. Terus yang ada 4 atau berapa orang itu kan minta jadwal diberubah besok pagi gitu kan, jadi kan berkurang orangnya. Terus saya memutuskan untuk, oh enggak Pak, saya malam ini saja gitu, bilang gitu kan. Nah terus di situ sambil nunggu nanya-nanya sama yang mau di SWL itu tadi, yang sama-sama punya batu ginjal. Nah saya tanya itu malah ada yang sudah 1 tahun rutin sebulan sekali, ada yang 6 bulan. Perasaan saya kan gini, kalau tiap hari tiap bulan itu SWL selama setahun, itu kalau bayar sendiri dibilang 10 juta lah. Itu kalau sampai setahun itu kan bisa beli mobil itu, dalam bayangan saya, pikiran saya gitu. Ini kalau nggak punya BPJS payah ini gitu kan. Bisa jual rumah, jual tanah ini kalau punya. Kalau nggak punya ya terpaksa kejual juga ini ya, semua yang ada di rumah, bilang gitu kan. Nah terus apa namanya, karena testimoni itu tadi yang lama nggak sembuh, ada yang udah bosan SWL itu. Nah padahal ya udah keluar kambuh lagi, entah karena makanannya nggak dijaga atau gimana ya, kurang tahu juga kan, namanya masing-masing pribadi kan. Nah setelah sampai di tiba waktu saya untuk SWL itu tadi kan di luar, saya tanya juga sakit enggak itu di SWL itu. Ada yang bilang seperti ditusuk-tusuk, ada bilang seperti disentilin, beda-beda lah itu orang bilangnya. Ada bilang oh nggak apa-apa, saya berangkat sendiri, pulang sendiri pakai motor itu. Ya udah sih, kita positif thinking aja, mudah-mudahan nggak sakit, nggak apa-apa itu. Nah kita masuk di ruang itu kan, kita suruh buka baju kita, celana kita buka semua, dipakein baju khusus gitu kan, di rumah sakit itu yang ikatannya di belakang itu. Nah kita suruh tiduran terlentang di mejanya itu, ada alatnya besar itu di samping untuk ESBL itu. Nah itu rasanya pertama seperti sentilin lah, tak 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 gitu bunyinya. Lama-lama cepet, tak 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 gitu kan, agak sakit gitu. Nah karena kita belajar fokus kan, kita alihkan fokus kita ke Tuhan gitu kan, kita alihkan ke jantung kita sambil merasakan denyut jantung, berpikir kan Allah Allah gitu kan dalam hati. Nggak terasa itu apa namanya SWL-nya itu. Nah kita penasaran lagi gimana sih rasanya tadi ya gitu, kita berhentiin dulu dikirnya, kita rasakan itu sentilannya SWL ku, tak 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 tuh. Kalau udah nggak tahan, alihin lagi itu. Sampai selesai tuh ya kurang lebih ya memang setengah jaman lah itu. Nah kita pulang kan, dikasih rujukan lagi 2 minggu lagi gitu kan. Pulang terus ada obatnya 1 kalau nggak salah, nggak ada keluar batunya, ESWL itu di rumah nggak keluar, pipis pertama nggak keluar itu kan. Waktu kontrol itu saya bilang ke dokternya, nggak ada keluar dok, apa pipis masih normal biasa setelah SWL gini gitu kan. Nah terus habis kontrol kan saya tanya kan, 2 minggu sih, ini langsung SWL lagi dok tuh. Oh enggak, SWL itu sebulan sekali gitu. Nah karena kita tanya gitu karena kita sudah punya BPJS kan, jadi seenaknya sendiri lah kita bilang gitu, pengen cepat sembuh gitu. Ternyata prosedurnya sebulan sekali itu. Nah setelah itu kan kita 2 minggu
ke depan setelah kontrol itu kan kok ESW lagi. Nah sama seperti itu tadi. Nah terus sudah kontrol beberapa kali itu kan, setelah ESW beberapa kali itu di USG terus kan sama dokternya, ini progresnya bagus Pak, sudah hancur semua gitu kan. Setelah kita ESWL 3 atau 4 kali itu lupa itu kan, udah hancur semua cuman belum mau turun. Ini tolong Bapak dibantu olahraga ya, sering-sering olahraga, loncat-loncat, lari-lari, terus makanannya dijaga gitu. Iya dok, terus bilang kan ini sementara pengobatannya berhenti dulu 6 bulan atau setahun, tahun depan bisa dicek lagi ya, dibawa ke rumah sakit cek lagi, mudah-mudahan ya bisa hilang gitu. Kalau ada lagi nanti ESW lagi gitu. Oh ya dok, terima kasih, gue bilang gitu kan. Nah itu kan kita pulang ya, positive thinking untuk olahraga dan lain-lain itu. Tapi sampai sejauh ini belum ikut keluar juga, atau entah kita yang nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya sembuh itu. Untuk teman-teman yang melihat video ini yang menderita penyakit batu ginjal juga, saya sarankan untuk ikut asuransi kesehatan apapun itulah ya, entah itu BPJS, Jiwasraya, Manulife, apa saja itu, yang penting bisa mengcover kesehatan kita. Kalau kita punya punya asuransi kesehatan kan kita nggak terbebani waktu ada penyakit dadakan itu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.